Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, tahiyat ini kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat limpahan dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terpenting adalah nikmat iman, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah iktikaf Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Mawaddah Warahmah BTP Blok AD. Salawat serta salam kita curahkan kepada teladan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah iktikaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Mawaddah Warahmah yang telah memfasilitasi tempat untuk melaksanakan iktikaf Ramadan 1440 Hijriah ini. Dan ini adalah bentuk upaya kita sama-sama untuk meraih malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Semoga insyaallah kita sama-sama mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah agenda iktikaf Ramadan 1444 Hijriah ini akan kita laksanakan di hari ini sampai malam terakhir, malam Idul Fitri. Iya. Dan insyaallah dalam agenda iktikaf ini kita akan mengisi di antara beberapa agenda. Yang pertama adalah kajian malam atau disingkat dengan kalam, lalu dilanjutkan dengan istirahat. Setelah itu qiyamul lail atau salat tahajud, kemudian kita sahur bersama. Setelah itu kajian subuh dan dilanjutkan dengan tahsinul Quran. Baik, jemaah iktikaf yang sama-sama dirahmati oleh Allah, ini adalah malam iktikaf yang pertama kita agendakan di Masjid Mawaddah tahun ini. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan membuka agenda iktikaf ini dengan sesi kalam atau kajian malam dengan membahas mengenai terkait tentang fikih iktikaf, hukum dan keutamaannya. Dan alhamdulillah saya sudah bersama dengan Ustaz Denny Hakim. Beliau insyaallah akan memberikan tausiah ataupun penjelasan mengenai tentang iktikaf Ramadan ini. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Ustaz untuk membawakan materi ini. Kepada Ustaz, waliyallahu dan bersyukur. Nanti ditekan spasi aja kalau mau next. Spasinya? Kemarin ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
Sekarang kita sudah memasuki malam yang ke-21 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kenikmatan iman dan Islam. Karena tidak ada kenikmatan yang lebih baik daripada kenikmatan Islam dan iman. Salawat dan salam kita kirimkan kepada yang mulia junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini ya kita akan membahas tentang fikih i'tikaf ya, berkaitan dengan hukum dan keutamaan daripada i'tikaf ini. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya beliau ketika di malam-malam akhir Ramadan, ya 10 malam terakhir, karena pada malam itu beliau menyatakan taharrau fil ashril awakhir, ya, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Dan biasanya Rasulullah SAW beliau melakukan i'tikaf ya di malam yang 10 terakhir itu. Dan ketika di tahun wafatnya beliau, ya, di tahun wafatnya beliau, beliau melakukan i'tikaf kurang lebih 20 malam. Ya, itu tahun wafatnya beliau. Nah, tapi secara umum bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa melakukan i'tikaf di setiap 10 malam yang terakhir. Baik, kita langsung saja masuk kepada materi kita ya, tentang hukum dan keutamaan daripada i'tikaf ini. Ya. Ya. Sudah. Yang sampai foto saya terus saya muncul ini. Tidak muncul tulisannya. Tidak muncul tulisannya. Ya. Ya. Ya, baik. Nah, sekarang kita membahas dari pengertian i'tikaf itu ya. I'tikaf itu secara bahasa dia menetapi atau berdiam, ya, berdiam diri. Nah, secara syariat dia adalah luzumu, ya, jadi berdiam dan menetapi masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luzumul masjid li ibadatillahi ta'ala. Itu pengertian secara syariat, karena di dalam Islam itu sebuah istilah itu bisa mengandung yang namanya dua makna ya. Bisa saja dia makna bahasa dan dia bisa mengandung makna syariat, dan ada lagi dia bisa mengandung makna secara urf ya, secara adat kebiasaan. Nah, i'tikaf ini dia mengandung makna secara bahasa dan secara syariat, dan tentu ketika bertemu antara bahasa dengan syariat maka kita utamakan adalah secara syariat. Nah, sekarang kita bicara tentang tujuannya. Apa tujuan i'tikaf itu ya? Tujuan terbesar daripada i'tikaf adalah untuk berkhalwat atau berdua-duaan dengan Allah, bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dengan melakukan ya salat tahajud yang cukup lama ya. Kalau Rasulullah itu kan dulu
beliau ya itu kan 3 malam melakukan sholat lail ya. Itu malam ke-23, malam ke-25 dan malam ke-27. Dan di malam ke-23 itu biasanya beliau sholatnya 1/2 malam. Kalau malam ke-25 sholatnya pertama 1/3 malam 23. Malam ke-25 sholatnya beliau 1/2 malam. Dan malam ke-27 sepanjang malam. Jadi kita mengikuti yang mana ya? Mau 1/3, 1/2-nya atau sepanjang malam. Bahkan kalau dulu para sahabat itu saking lamanya itu ada yang sampai pegang tongkat, siapkan tongkat. Jadi kalau kita mau sholat sepanjang malam nanti ya siapkan tongkat ya. Nanti panitia siapkan. Jadi betul-betul ini luar biasa ya para sahabat itu. Tapi kan kita biasanya kalau sekarang ini sholatnya ringkas, bacanya ringkas. Itu begitu. Nah, jadi kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam i'tikaf itu dengan salat tahajud yang lama. Kemudian mentadabburi, merenungkan secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an ya. Jadi tadabbur ya. Dari kata dabara itu di belakang. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu memuat kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kenapa kemudian kita menggunakan kata tadabbur? Artinya kita merenungkan kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisahnya Nabi Saleh dengan umatnya, Nabi Adam, kisahnya Nabi Nuh dengan umatnya, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya, supaya itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan itu juga terjadi kepada kita. Itu. Dan apa pahala yang mereka bisa dapatkan ketika mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tadabburi ayat-ayat itu. Nah, jadi bukan sekedar dibaca kan, meskipun membacanya sendiri itu berpahala satu huruf sama dengan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu bisa bernilai 30 kebaikan. Cuman kalau kita berkaca kepada ulama-ulama salaf dulu, ada yang 3 hari sudah khatam Quran, ada yang 1 hari 2 kali khatam. Imam Syafi'i itu 1 hari 2 kali khatam, sehingga beliau dalam 1 bulan selama Ramadan itu 60 kali khatam Quran ya. Kita mau ikut yang mana? Mau yang 3 hari khatam atau yang 1 hari 2 kali khatam? Atau 1 bulan tidak khatam-khatam? Nah, kemudian melakukan muhasabah, introspeksi bagi diri sendiri. Ya kita ini kan banyak sekali dosa kita kan. Rasulullah SAW menyatakan kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia itu punya kesalahan. Bahkan yang berbicara di depan anda ada semua ini kan juga punya banyak kesalahan. Nah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat. Gitu. Nah, maka kita introspeksi diri kita, evaluasi selama sebulan, selama setahun itu yang telah lalu sebelum Ramadan itu sudah berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Cuma kan kadang-kadang manusia ini sangat sulit untuk menilai kesalahannya sendiri. Ya. Apalagi kalau sudah merasa selalu tiasa berbuat taat, dia lupa bahwa bisa saja kalau dia sudah merasa banyak ketaatannya, di situlah letak kesalahannya, kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi kita introspeksi diri kita, ya. Sudah berapa banyak ya kesalahan yang kita lakukan. Dan memperbaharui tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbaharui. Mungkin kita pernah bertobat kepada Allah, tapi kemudian kita melakukan lagi. Kita melakukan kembali apa yang sudah kita minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, apa hukum i'tikaf? I'tikaf hukumnya mandub atau sunnah,
Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Ya, meskipun ada juga ulama yang kemudian mengatakan ya dia mubah saja. Ya. Ya. Dan boleh dilakukan pada tiap waktu, tidak hanya di bulan Ramadan. Ya. Namun yang lebih utama adalah mengerjakannya di bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Ini kalau di sini banyak sekali perbedaan-perbedaan para ulama ya berkaitan dengan i'tikaf itu, apakah dia harus di bulan Ramadan saja atau tidak. Ternyata ya tidak harus di bulan Ramadan ya. Nah, baik. Cuman apa keutamaan i'tikaf ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Itu berdasarkan hadis berikut ini, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, thumma i'takafa azwajuhu ba'dahu, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hingga kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau ya. Jadi biasanya itu kalau istri-istri beliau kalau beriktikaf, biasanya di Masjid Nabawi itu disiapkan seperti kemah-kemah ya, seperti kemah-kemah itu ada ya, mungkin kalau kita kelambu-kelambu begitu ya. Nah, itu jadi mereka beriktikaf untuk menyendiri di dalamnya. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan karena sangat dianjurkan i'tikaf, ketika Nabi SAW meninggalkan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan itu karena suatu uzur atau hajat, Nabi SAW mengqadanya di bulan Syawal ya. Yang saya pahami bahwa dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa ketika istri-istri Nabi itu membuat kemah-kemah itu ya di Masjid Nabawi, tiba-tiba kan Nabi hendak beriktikaf juga ya. Lalu kemudian Nabi datang dan menanyakan, siapa yang punya tenda-tenda ini ya? Apakah ada kebaikan dalamnya? Sampai Nabi kelihatan tidak suka dengan adanya tenda-tenda itu. Lalu Nabi suruh bongkar semua ya. Lalu Nabi tidak jadi melakukan i'tikaf di akhir Ramadan itu. Lalu kemudian di bulan Syawal itu Nabi beriktikaf. Nah, itu artinya i'tikaf itu bukan cuma di bulan Ramadan ya. Nah, baik. Berapa lama waktu i'tikaf itu? Baik waktu paling sebentar maupun waktu paling lama ya. Jumhur ulama mensyaratkan sedikitnya i'tikaf itu dilakukan dalam waktu sekejap atau lahzatan wahidatan, misalnya berdiam beberapa saat di masjid yang kira-kira selama orang membaca surat Al-Fatihah. Di sini juga terjadi perbedaan para ulama ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa i'tikaf itu dilakukan syaratnya dalam waktu sehari. Ada mengatakan sehari semalam ya. Ada mengatakan ya sedikitnya meskipun dia lahzatan wahidatan. Nah itu. Nah, artinya misalnya kita punya niat untuk beriktikaf ya, misalnya bahkan tadi setelah kita sholat Isya ya, atau sesudah sholat tarawih kita punya niat beriktikaf di situ, itu sudah dikatakan sebagai iktikaf. Ketika sudah sholat Isya tadi, sholat tarawih, langsung kita berniat i'tikaf, kita duduk saya sebentar berzikir kepada Allah. Orang sudah pulang semua, kita berzikir. Itu sudah dikatakan i'tikaf itu. Ya. Meskipun waktunya sebentar saja. Gitu. Jadi tidak harus dia kemudian harus 10 malam. Tidak harus dia kemudian 1 hari 1 malam. Yang jelas kita duduk ya. Kita tergantung niat kita mau i'tikaf berapa lama. Ya, jadi itu sudah dikatakan sebagai i'tikaf meskipun cuma sebentar. Nah, adapun waktu selama-lamanya i'tikaf tidak ada batasannya selama tidak menyebabkan suatu keharaman atau mahzur syar'i bagi orang yang beriktikaf, misalnya meninggalkan kewajiban mencari nafkah
meninggalkan kewajiban berdakwah dan sebagainya. Ya, misalnya kita ini kan pasti punya pekerjaan masing-masing. Ya, kerja di kantor atau di mana. Tidak mungkin kan kita izin kepada bos kita, ya, kepada manajer kita misalnya, Pak manajer, saya mau izin dulu 10 hari nih. Mau kemana? Saya mau iktikaf dulu. Nah, tidak bisa, apalagi kalau pekerjaan itu kemudian mengharuskan kita hadir di situ. Karena iktikaf itu kan dia hukumnya sunnah, bekerja itu wajib gitu. Begitu. Jadi kita harus mendahulukan yang wajib baru yang sunnah. Gitu. Ya, jadi prinsipnya seorang muslim itu mendahulukan yang wajib, melengkapinya dengan yang sunnah, sebisa mungkin meninggalkan yang makruh dan mengurangi yang mubah. Tentu meninggalkan yang haram. Itu seorang muslim seperti itu. Atau misalnya meninggalkan kewajiban berdakwah. Taruhlah para mubalik dia punya binaan-binaan, dia punya kajian-kajian Islam, atau mungkin dia diundang untuk ceramah tarawih misalnya kan, untuk ceramah subuh misalnya. Maka ya untuk memenuhi undangan berdakwah dia datang. Ya, begitu. Itu tidak membatalkan iktikafnya dia. Begitu. Atau misalnya kita dalam hal yang lain pun, misalnya kita menjenguk orang sakit, itu bisa saja. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan kalau keluar, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kalau kita keluar dari tempat iktikaf kita, maka sudah batal iktikaf kita. Gitu. Itu juga mengalami banyak perbedaan-perbedaan para ulama. Yang jelas bahwa selama itu tidak menyebabkan suatu keharaman bagi orang yang beriktikaf, maka boleh kita meninggalkan ya iktikaf itu, ya cuma sebentar ya untuk melaksanakan kewajiban kita itu. Baik. Kemudian apakah tetap wajib berniat jika iktikafnya sebentar? Ya. Atas dasar 2 poin sebelumnya, yang iktikaf itu boleh sebentar atau lama. Maka bagi setiap orang yang beriktikaf wajib meniatkan iktikaf di masjid, bagi iktikaf sebentar maupun iktikaf lama. Sama saja apakah dia masuk masjid memang untuk beribadah, misalnya untuk sholat atau talabul ilmi, atau untuk keperluan di luar ibadah, misalnya sekedar beristirahat atau janjian bertemu dengan teman. Itu sudah tergolong sebagai ya iktikaf. Misalnya kita ini talabul ilmi, maka itu sudah dikatakan sebagai iktikaf. Begitu. Meskipun nanti setelah selesai kajian ini ya pulang ke rumah misalnya, ya. Nah, itu sudah tergolong iktikaf kalau kita tergantung niat kita. Kalau niat kita untuk sekedar thalabul ilmi dan kita berdiam di masjid untuk itu, maka sudah tergolong iktikaf. Ya. Begitu. Cuman kan kita ini menunggu datangnya Lailatul Qadar. Ya. Ya, diharapkan di malam hari itu kita betul-betul mentawajuhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malam hari ini betul-betul turun Lailatul Qadar, ya. Begitu. Baik. Nah, lalu apa saja syarat-syarat iktikaf? Ya. Syarat-syarat iktikaf yang terpenting adalah disyaratkan untuk orang yang beriktikaf adalah muslim, ya. Ya tentu dia tidak berlaku kalau dia non muslim. Mumayyiz, ya. Ada orang yang sudah dewasa lah, ya, sudah akil balik dan akil atau berakal, maka tidak sah iktikaf bagi non muslim, karena orang kafir bukan ahlul qurbat, bukan orang yang memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sah pula iktikafnya anak kecil yang belum mumayyiz atau iktikafnya orang gila, ya. Ya, misalnya taruhlah misalnya sebelum iktikaf dia normal, tiba-tiba pas iktikaf dia jadi gila. Nah, berarti dia iktikafnya tidak sah itu, ya. Dinilai dia ketika sadarnya, ya. Nah, jadi seperti itu syaratnya, ya. Kemudian disyaratkan untuk orang yang beriktikaf dalam keadaan suci atau tahir dari hadas besar, ya. Maka tidak sah iktikaf orang yang berhadas besar seperti orang yang junub misalnya, atau wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas, ya. Jadi kita periksa dulu ini kita di sini, jangan sampai kita ada yang junub, ya. Tadi pas kita buka, ya, pas buka puasa langsung
belum sempat mandi janabah gitu kan, langsung datang i'tikaf, ya kita harus mensucikan diri dulu baru kita datang untuk beriktikaf. I'tikaf dilakukan di masjid yang dilakukan salat 5 waktu di situ, ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun." Dan janganlah kamu mencampuri mereka, istri-istri kalian, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa, ya. Yang lebih afdol, yang utama, i'tikaf dilakukan di masjid yang dilakukan salat Jumat di situ. Sebagian ulama membolehkan i'tikaf di bagian-bagian masjid yang mengikuti pada masjid, seperti perpustakaan masjid, tempat azan dan sebagainya, ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ketika kita beriktikaf di masjid yang tidak dilaksanakan sholat Jumat di situ, ya, maka kemudian ketika kita melaksanakan sholat Jumat keluar dari masjid itu untuk sholat Jumat di masjid yang lain, maka dianggap i'tikafnya itu batal. Ada sebagian ulama yang berpendapat begitu, ya. Cuman ya yang pada umumnya ini tidak ada masalah, ya, bahwa karena sholat Jumat itu kan kewajiban, sementara i'tikaf itu sunnah. Jadi ketika kita sepanjang itu tidak melalaikan kewajiban, ya silakan saja kita i'tikaf meskipun bukan di masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu di situ, atau dilaksanakan sholat Jumat di situ, begitu. Nah, tapi lebih afdol kalau dilakukan di masjid yang di situ dilaksanakan juga sholat Jumat, ya. Misalnya di Masjid Mawaddah Warahmah ini, ya begitu. Menurut pendapat yang rajih, lebih kuat bagi kami, ya, tempat yang dikategorikan masjid itu hanya bagian-bagian masjid yang digunakan sholat. Jika tidak digunakan untuk sholat, misalnya perusakan masjid, maka tempat itu dikategorikan sebagai masjid secara hukum syariat, ya. Maka dari itu i'tikaf di perpustakaan masjid menurut pendapat kami dianggap tidak sah, karena perpustakaan masjid tidak termasuk masjid secara hukum Islam. Nah, dia bagian daripada untuk perpustakaan, ya, untuk membaca, meskipun sebagian ulama itu membolehkan. Nah, ini, ya. Kemudian disyaratkan menurut Imam Ibnu Juzai dari mazhab Maliki, orang yang beriktikaf itu hendaklah melakukan ketaatan atau ibadah sesuai kemampuannya. Jika ini tidak lakukannya, maka dia hanya mendapat bagian berupa memisahkan diri dari tempat tidur dan istri, atau meninggalkan makan dan minum jika i'tikaf di siang hari. Tapi jika tidak mendapat tujuan utama dari i'tikaf, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi begitu. Artinya ketika dia melakukan i'tikaf itu, dia melakukan ketaatan sebagaimana yang di awal saya singgung tadi, banyak bertaubat, membaca Al-Quran, ya, atau wali terdekat jika ayah tidak ada. Jadi kalau di sini ada ibu-ibu yang mau i'tikaf, silakan minta izin kepada suaminya dulu, ya, atau kepada ayahnya kalau dia masih gadis, ya, begitu. Nah, kemudian i'tikaf yang dilakukan wanita tidak menimbulkan fitnah atau keharaman atau mafsadat atau bahaya, ya. Misalnya wanita ini sangat cantik misalnya kan, sehingga kalau dia datang i'tikaf, apalagi kalau banyak pemuda-pemuda kayak begini, akhirnya bisa mengundang fitnah ini. Nanti fokus utama yang tadinya untuk i'tikaf justru kepada yang lain. Nah, itu kalau menimbulkan seperti itu menimbulkan mafsadat, ya, sebaiknya dihindari, ya. Ya, meskipun ada sebagian ulama begini yang mengatakan bahwa bagi wanita itu boleh beriktikaf itu di masjid-masjid rumahnya atau di masjid di mana itu biasa dijadikan tempat sholat, ya, begitu. Jadi di masjid yang dijadikan sebagai tempat sholat, di situ dibuat semacam apalah, ya, tempat khusus untuk beriktikaf, begitu. Itu bagi wanita. Sebagian ulama mengatakan seperti itu.
Nah, kapan seseorang yang beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan memulai iktikafnya? Terdapat dalil hadis yang menunjukkan bahwa bagi yang hendak beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, waktunya dimulai sejak salat subuh, ya, pada hari ke-20 pada bulan Ramadan. Karena memang Rasulullah SAW biasanya beliau ya melakukan iktikaf setelah salat subuh, ya, di hari ke-20 pada bulan Ramadan. Sebagai ulama ada yang mengatakan sebelum terbenamnya matahari, ada yang mengatakan setelah terbenamnya matahari, karena hari dalam Islam itu kan dimulai dari malam. Ketika datang maghrib itu sudah perubahan hari itu, ya. Jadi tadi ini sudah hari apa nih? Hari Selasa nih kalau dalam hitungan Syamsiah, ya. Tapi kalau dalam hitungan Qamariyah, Hijriyah, ini sudah masuk hari Rabu, gitu. Jadi sudah masuk sebenarnya hari ke-21. Jadi malam ke-21. Nah, ini 21 Ramadan. Begitu. Nah, dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, jika Rasulullah SAW hendak iktikaf, beliau salat subuh terlebih dahulu, lalu masuk ke tempat iktikafnya, dan beliau memerintahkan untuk dibuatkan bilik kecil atau khibah. Maka dibuatkanlah untuk beliau ketika beliau hendak beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Zainab juga diminta dibuatkan bilik kecil, maka dibuatkanlah untuknya. Istri-istri Rasulullah SAW yang lain juga minta dibuatkan bilik, maka dibuatkan untuk mereka. Ketika beliau hendak melakukan salat subuh, ya, beliau melihat bilik-bilik itu. Rasulullah SAW bersabda, apakah kebaikan yang mereka inginkan? Beliau lalu memerintahkan agar bilik-bilik itu dibongkar, lalu membatalkan iktikaf di bulan Ramadan itu, hingga akhirnya beliau beriktikaf pada 10 hari pertama di bulan Syawal. Ini sudah diceritakan bahwa Rasulullah kelihatan tidak suka dengan bilik-bilik yang dibuat oleh istri-istri beliau di masjid itu, di Masjid Nabawi, ya, ketika itu. Nah, sehingga kemudian beliau membatalkan iktikafnya di bulan Ramadan, ya, dan kemudian beliau beriktikaf pada hari pertama, 10 hari pertama di bulan Syawal, gitu. Keterangan yang dimaksud bilik atau khibah itu jamaknya adalah akhbiyah. Seperti tenda kecil, kemah kecil yang ditutup dengan wol atau bulu dengan 2 tiang atau 3 tiang. Nabi SAW membuatnya dengan tujuan agar tidak diganggu oleh orang lain atau agar bisa fokus ibadah. Dan hal itu supaya iktikaf itu tidak dilakukan secara berjamaah, melainkan dilakukan secara sendiri-sendiri. Itu penjelasan dari Sulaiman Nasrullah Al-Farah, ya. Jadi karena memang tujuan daripada iktikaf itu fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman apakah kemudian kita dilarang untuk melakukannya sendiri, secara berjamaah? Ya tidak juga, ya. Ya, jadi saya kira untuk menumbuhkan semangat iktikaf kita, ya boleh saja ya, kita beriktikaf secara berjamaah. Cuman nanti ketika kita beriktikaf sama-sama itu tidak mengganggu satu sama lain, ya. Misalnya di sana kita misalnya baca Quran di sini, yang lain ribut di sana, tidak seperti itu. Jadi suasananya harus betul-betul tenang, gitu. Karena memang tujuannya adalah qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahwa bagi yang hendak beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, waktunya dimulai sejak salat subuh. Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah salat subuh itu pada hari ke-20 atau hari ke-21, ya. Penjelasannya pada 3 poin berikut. Pertama, bahwa Nabi SAW khawatir para istri beliau tidak beriktikaf untuk ibadah, melainkan cemburu kepada Nabi SAW. Itu kalau penjelasan tentang hadis tadi. Yang kedua, bahwa Nabi SAW tidak senang para istri beliau ikut beriktikaf, karena di masjid banyak orang yang keluar masuk, dan ada di antara manusia itu adalah orang munafik atau orang yang dalam hatinya ada penyakit, sehingga Nabi SAW merasa cemburu kepada para istri beliau, gitu. Yang ketiga, bahwa Nabi SAW khawatir iktikaf yang dilakukan para istri di masjid dengan beliau
justru akan menghilangkan tujuan iktikaf itu sendiri, yaitu menjauhkan diri dari istri dan fokus hanya pada ibadah saja. Ya, jangan sampai tadinya kan kita ingin jauh dari istri di rumah, kita di masjid, pas istri juga ikut iktikaf, jangan sampai nanti kita bobo sama istri di masjid. Mendekatkan juga kepada istri, itu maksudnya. Jadi Nabi kemudian melarang ya, atau menyuruh membongkar tenda-tenda istri-istri beliau ya. Yang keempat, bahwa Nabi SAW khawatir iktikaf para istri itu akan membuat ruangan masjid menjadi sempit bagi jamaah yang lain yang hendak sholat atau iktikaf. Nah, disebabkan oleh adanya bilik-bilik yang dibuat untuk para istri Nabi SAW. Ini penjelasannya kenapa kemudian Nabi membongkar, menyuruh membongkar bilik-bilik yang dibuat oleh istri-istri beliau. Nah, apa saja pelajaran atau hukum yang dapat diambil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas ya. Nah, itu ada beberapa pembahasan hukum syara ya. Yang pertama, memang sudah menjadi fitrah seorang wanita ya, bahwa wanita itu pencemburu dengan para madunya. Jadi istri-istri Nabi itu kan berlomba bikin bilik. Ya, mereka sama-sama mau dekat dengan Nabi untuk beriktikaf gitu. Ya. Bahwa menolak mafsadat diutamakan daripada meraih manfaat. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jabil manafi. Ya. Maka Nabi SAW menunda iktikafnya lalu diqadha di bulan Syawal, bukan meneruskan iktikaf di bulan Ramadan. Hal ini karena beliau khawatir iktikaf mereka itu dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal mafsadat, misalnya membuat masjid menjadi sempit atau adanya ikhtilat antara istri-istri beliau dengan orang-orang yang keluar masuk masjid. Karena dulu kan masjid Nabi memang tidak ada pembatas kayak begini. Ya, tidak ada. Ya, dulu ya. Kalau sekarang kan ada pembatasnya. Ya. Nah, hadis tersebut menunjukkan jika seseorang sudah terbiasa melakukan ibadah sunnah lalu ditinggalkan karena ada hajat atau uzur syar'i, maka hendaklah dia mengqadha pada waktu yang lain. Yang keempat, hadis tersebut menunjukkan bahwa iktikaf boleh dilakukan di luar bulan Ramadan dan tidak disyaratkan iktikaf itu dilakukan dalam keadaan sedang berpuasa. Yang kelima, hadis tersebut menunjukkan istri yang hendak beriktikaf wajib minta izin lebih dulu kepada suaminya, dan jika istri tidak minta izin, suami berhak menyuruh istrinya keluar masjid gitu. Apalagi kalau suaminya itu ya suami yang suka manja kan, selalu melayani sama istrinya ya, maka kemudian melayani suami itu lebih wajib dibandingkan beriktikaf bagi seorang istri begitu. Nah, baik jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, apa saja hal-hal yang tidak tergolong pembatal-pembatal iktikaf? Yang pertama, mengeluarkan sebagian badan dari masjid ya. Nabi pernah ya, beliau mengeluarkan kepalanya dari masjid ketika beriktikaf ya. Lalu kemudian Aisyah mencukur ya kubis beliau ya. Itu boleh ya. Jika orang yang beriktikaf keluar dari masjid karena dipaksa atau karena lupa, tidak batal iktikafnya. Kemudian yang ketiga, ihtilam, mimpi hingga mengeluarkan mani ya. Ya, tidak membatalkan iktikaf, tetapi dia wajib segera mandi junub, karena tidak boleh orang yang junub berdiam di masjid begitu. Jadi misalnya ini nanti sebentar yang bermalam iktikaf ini, tiba-tiba malam ya, nanti pas mau sholat lail ternyata mimpi gitu kan, bahasa kita mimpi basah kan. Nah, berarti dia belum bisa sholat, dia keluar dulu masjid untuk mandi ya begitu. Kemudian keluarnya mazi dari orang yang beriktikaf tidak membatalkan iktikaf, tapi mazi itu najis dan membatalkan wudu ya. Beda ya, mani dengan mazi ya, beda ya. Kalau mazi itu biasa yang cairan-cairannya, kalau orang terangsang itu dia keluar kayak jernih sekali, itu mazi. Nah, itu najis itu. Kalau mani yang warna putih, dan mani itu tidak najis, karena Nabi biasa ya pernah sholat, tapi kemudian ketika pakaian yang beliau kenakan
itu dipakai ketika malam beliau bersama istri beliau. Nah, itu sah salatnya. Baik. Apa hukumnya keluar dari tempat i'tikaf? Ya, mu'takaf. Yang pertama, jika keluarnya itu untuk urusan-urusan yang menafikan i'tikaf, misalnya menenggauli istri, melakukan jual beli, maka i'tikafnya batal, ya. Begitu ya. Nah, jadi saya kira di sini sudah sepakat semua ya untuk bermalam, jangan pulang. Kedua, jika keluarnya itu untuk urusan-urusan yang menjadi hajat dan tidak harus lakukan, misalnya buang air besar atau kecil, mencari makanan atau minuman dan sebagainya, maka i'tikafnya tidak batal. Disunahkan orang yang beriktikaf minta bantuan orang lain untuk mencarikan makanan dan minuman, ya. Begitu. Ya, saya kira itu ya, mencari makanan dan minuman, bukan membantu buang air besar, ya. Ya. Jadi boleh. Tapi kalau misalnya tidak ada orang yang membantu untuk membelikan makanan, boleh orang yang beriktikaf itu keluar sendiri untuk mencari makanan untuk kebutuhan iktikaf, dan iktikafnya dianggap tidak batal. Gitu. Jika keluarnya itu untuk urusan-urusan yang tidak menafikan iktikaf tetapi dapat ditinggalkan, misalnya mengunjungi orang sakit atau mengantar jenazah, maka itu tidak membatalkan iktikaf jika dia mensyaratkannya dalam niat iktikaf. Jika dia tidak mensyaratkannya dalam niat iktikaf, batal iktikafnya. Yang dimaksud mensyaratkan dalam niat iktikaf adalah ketika seseorang berniat, dalam hati dia berkata, aku niat iktikaf karena Allah, tapi aku akan keluar masjid jika ada keperluan mengunjungi orang sakit atau mengantar jenazah. Misalnya tetangga kita meninggal, ya, misalnya kan, atau saudara kita meninggal, misalnya keluarga kita meninggal, ya tidak apa-apa. Ya kita niatkan, ya saya beriktikaf, tapi nanti saya akan keluar dari masjid ini kalau untuk mengunjungi orang sakit atau ada yang meninggal. Begitu. Jadi itu tidak membatalkan iktikafnya. Bagaimana hukum iktikaf untuk wanita yang mustahadah dan orang yang mubtala, ya? Artinya orang yang tidak mampu menahan kencingnya, ya. Sah hukumnya melakukan iktikaf bagi orang yang bernajis secara permanen seperti wanita yang mustahadah dan orang mubtala, yaitu orang yang menderita incontinence, tidak mampu menahan kencing sehingga ngompol, ya. Sesuai hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa, ya, ittaqafa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi mustahadanah fakanat taral humrata wa sufrata farubbama wada'atha at-tayyibu tahtaha wa hiya tusalli. Nah, seorang istri Rasulullah SAW mengalami istihadah, ikut iktikaf bersama beliau. Ia melihat cairan yang keluar ada yang berwarna kemerahan dan ada yang berwarna kekuningan. Terkadang kami meletakkan baskom di bawahnya ketika dia sedang sholat. Kan ada memang wanita yang punya penyakit seperti itu, ya. Jadi seperti orang yang haid terus, ya. Padahal kan kalau haid itu aslinya kan cuma berapa hari itu? 1 pekan, ya, biasanya, ya. Yang normalnya, ya. Nah, tapi ini mungkin dia keluar terus, ya. Jadi itu berarti itu penyakit. Nah, bagaimana kalau ada wanita yang seperti ini? Ya boleh saja dia beriktikaf, ya. Begitu. Karena itu penyakit, ya. Nah, tinggal nanti apa yang kalau dulu disiapkan baskom, ya, di bawahnya. Kalau sekarang kan ada mungkin pembalut, ya, pembalut wanita itu bisa dipakai, digunakan. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, baik. Itu tadi beberapa hukum-hukum berkaitan dengan iktikaf dan keutamaan dalam beriktikaf, ya. Ada insyaallah 30 slide tadi yang saya jelaskan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita semua kemudahan di dalam melaksanakan iktikaf, ya. Saya kembalikan kepada Ustaz Abdi, silakan. Barakallahu fiikum Jadi Hakim atas penjelasan tentang hukum iktikaf. Ya, saya kembalikan ke forum, ke bapak-bapak, ibu yang ada di belakang. Barangkali ada
Baik, Bapak, kalau tidak ada lagi yang bertanya, berarti sesi kajian malam kita cukupkan pada kesempatan hari ini. Insya Allah setelah ini kita istirahat bersama. Nanti di jam 2 pagi subuh kita akan melaksanakan qiyamul lail. Pada istirahat qiyamul lail kita sahur bersama, lalu dilanjutkan dengan subuh berjamaah. Baik, barangkali demikian. Soalnya besok kita akan melaksanakan lagi kajian malamnya dengan pemateri dari Ustaz Khairuddin SPD MPD dengan tema jalan hidup muslim. Baik, mari kita tutup kajian malam pada kesempatan hari ini dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.